Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alipia Dewi Maharani dengan NIM 231250095. Di sini saya akan memaparkan terkait proses penyusunan perencanaan pendidikan. Tentunya saya akan menjelaskan dulu apa itu penetapan sasaran proses penyusunan perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan proses untuk menentukan prioritas dan mengembangkan pendidikan. Perencanaan pendidikan yang baik dapat menghasilkan pendidikan yang lebih berkualitas. Beberapa prinsip perencanaan pendidikan adalah yang pertama interdisipliner, yang kedua fleksibel, yang ketiga objektif rasional, yang keempat komprehensif, dan yang terakhir adalah ilmiah. Perencanaan pendidikan juga dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka yang pendek. Penetapan sasaran dalam proses perencanaan pendidikan adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Proses ini melibatkan beberapa tahapan penting untuk memastikan sasaran yang ditetapkan tetap relevan, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan sistem pendidikan. Berikut adalah beberapa elemen yang ada pada penempatan sasaran dan proses perencanaan pendidikan. Pertama, tentunya itu butuh dengan analisis situasi. Langkah pertama dalam penetapan sasaran adalah menganalisis situasi pendidikan saat ini, termasuk kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi sistem pendidikan. Data informasi dari hasil penilaian ini akan digunakan untuk mengidentifikasikan kebutuhan dan tantangan yang ada. Nomor 2, yaitu identifikasi tujuan umum. Berdasarkan hasil analisis, tujuan umum berpendidikan ditetapkan, misalnya peningkatan akses terhadap pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, atau pengembangan kompetensi guru. Tujuan ini harus sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional atau daerah. Yang ketiga, perumusan sasaran spesifik. Sasaran yang lebih spesifik kemudian dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas dan terukur. Sasaran ini bisa mencakup aspek seperti peningkatan angka partisipasi siswa, peningkatan kualitas kurikulum, atau pengurangan angka putus sekolah. Sasaran harus bersifat SMART. Yang keempat, ada perumusan strategi dan program. Setelah sasaran ditetapkan, strategi dan program yang relevan dikembangkan untuk mencapai sasaran tersebut. Strategi ini bisa mencakup pengembangan infrastruktur sekolah, pelatihan guru, peningkatan kualitas kurikulum, atau peningkatan akses pendidikan untuk kelompok terpinggirkan. Yang kelima itu pengalokasian sumber daya. Sumber daya keuangan, tenaga kerja, waktu dialokasikan secara tepat untuk mendukung pencapaian sasaran. Prioritas yang diberikan pada sasaran yang paling mendesak dan berdampak luas terhadap sistem pendidikan. Yang keenam, pemantauan dan evaluasi. Setelah sasaran dan strategi diimplementasikan, proses pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan sasaran tercapai. Jika ada kendala atau perubahan kondisi, perencanaan dapat disesuaikan. Langkah-langkah dalam perencanaan ini meliputi pengenalan masalah. Yang pertama, mengestimasi ruang lingkup problem. Yang kedua, mengklasifikasi kemungkinan penyelesaian. Yang ketiga, menginvestigasi problem. Yang keempat, memprediksi alternatif. Yang kelima, mengevaluasi kemajuan atas penyelesaian spesifik. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu mengestimasi ruang lingkup.
Mengestimasi ruang lingkup problem dalam proses penyusunan perencanaan pendidikan adalah langkah awal yang penting untuk memahami masalah secara menyeluruh. Estimasi ini membantu perencana untuk mengidentifikasikan tantangan utama, menentukan proses, prioritas dalam merancang solusi yang efektif. Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya dilakukan dalam mengestimasi ruang lingkup problem dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, tentunya identifikasi masalah dulu. Analisis konteks perencana harus memahami latar belakang kondisi pendidikan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Ini mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Tentunya kita harus mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif yang relevan harus dikumpulkan seperti data akses pendidikan, kualitas pembelajaran, angka kelulusan, kesenjangan pendidikan, dan ketersediaan sarana atau prasarana juga. Lanjut itu ada identifikasi masalah utama. Dari data tersebut, masalah utama yang menghambat pencapaian tujuan pendidikan dapat diidentifikasikan. Contohnya, masalah ketimpangan akses, kekurangan tenaga pengajar, atau rendahnya kualitas kurikulum. Perencanaan juga mencakup mengalokasikan sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan bertujuan untuk membantu individu atau organisasi mencapai hasil yang diinginkan dengan efisien dan efektif. Para ahli memiliki berbagai pendapat tentang banyaknya perencanaan. Nah, di sini saya akan membacakan perincian rencana proses perencanaan pendidikan. Perincian rencana pendidikan merupakan salah satu langkah dalam proses penyusunan perencanaan pendidikan. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pendidikan secara umum adalah pengumpulan dan pengolahan data, diagnosis, perumusan kebijakan, perkiraan kebutuhan masa depan, perhitungan biaya, penetapan sasaran, perumusan rencana, perincian rencana, implementasi rencana, dan evaluasi dan revisi rencana. Perencanaan pendidikan merupakan proses untuk menentukan prioritas dan mengarahkan pengembangan pendidikan. Perencanaan pendidikan yang baik dapat menghasilkan pendidikan yang lebih berkualitas dan lebih baik pula. Beberapa prinsip perencanaan pendidikan adalah interdisipliner, fleksibel, objektif, rasional, komprehensif, dan ilmiah. Itu yang sudah saya jelaskan dari slide awal. Lalu perencanaan pendidikan juga dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Rencana pembelajaran harus berisi rincian tentang apa yang akan dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, kapan, kriteria apa yang akan digunakan untuk mengevaluasi pembelajaran, dan bagaimana pembelajaran akan divalidasi. Rencana pembelajaran sebaiknya disiapkan oleh peserta didik dengan bimbingan dan dukungan dari mentor atau fasilitator. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi rencana. Implementasi adalah proses mengidentifikasi, menggabungkan, memantau, dan terus menyempurnakan pembelajaran profesional yang membantu pendidik meningkatkan praktik mereka dan mendorong serta menginspirasi pertumbuhan akademis dan non-akademis siswa. Rencana implementasi adalah serangkaian instruksi menyeluruh untuk sebuah proyek. Rencana ini lebih rinci daripada rencana proyek dan memberitahu anggota tim dan pemangku kepentingan tentang tindakan, tugas, dan tanggung jawab spesifik di sepanjang siklus hidup proyek. Rencana implementasi akan berjalan dan yang berhasil paling baik. Implementasi rencana dalam proses perencanaan pendidikan adalah tahap di mana rencana yang telah disusun diubah menjadi tindakan yang nyata. Tahap ini merupakan kelanjutan dari perencanaan strategis dan membutuhkan pengelolaan yang baik agar semua tujuan dan sasaran pada pendidikan dapat tercapai.
Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana proses implementasi rencana perencanaan pendidikan dilakukan. Yang pertama, adanya persiapan implementasi, penetapan struktur organisasi dan tanggung jawab. Sebelum rencana diimplementasikan, struktur organisasi yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaannya harus ditetapkan. Ini meliputi pembagian tugas di antara pemangku kepentingan serta seperti Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Daerah, sekolah, kepala sekolah, dan guru. Setiap individu atau kelompok harus memahami tanggung jawabnya masing-masing. Lalu sosialisasi rencana. Rencana yang telah disusun perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait agar mereka memahami tujuan, strategi, serta langkah-langkah yang akan diambil. Sosialisasi juga penting untuk membangun komitmen dari seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya rencana. Lalu ada penyediaan sumber daya. Implementasi rencana memerlukan sumber daya yang mencakup anggaran, tenaga kerja, teknologi, dan infrastruktur. Semua sumber daya harus disiapkan dengan baik untuk mendukung keberhasilan implementasi. Yang kedua, adanya pelaksanaan program dan kegiatan. Pengembangan program pendidikan. Rencana perencanaan pendidikan biasanya mencakup sejumlah program yang harus dijalankan, seperti program peningkatan kualitas guru, pengembangan kurikulum, pengembangan infrastruktur sekolah, atau peningkatan akses pendidikan bagi setiap siswa dari kelompok terpinggirkan. Setiap program tersebut harusnya dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Pelaksanaan kegiatan di lapangan. Program-program yang telah dirancang dan diterjemahkan menjadi kegiatan konkret di lapangan, misalnya pelatihan untuk guru, pembangunan gedung sekolah, pembagian buku gratis, atau penerapan teknologi dalam proses belajar mengajar. Kegiatan ini harus dilaksanakan oleh tim pelaksana sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah ditetapkan. Yang ketiga, adanya monitoring dan pengendalian atau pemantauan yang berkala untuk memastikan bahwa implementasi berjalan sesuai rencana. Pemantauan berkala harus dilakukan. Ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan sumber daya. Data yang diperoleh dan pemantauan dapat digunakan untuk menilai apakah kegiatan sudah mencapai sasaran yang diharapkan atau jika ada penyimpangan. Lalu ada pelaporan. Tim pelaksana diharapkan membuat laporan secara berkala untuk memberikan gambaran kemajuan dari pelaksanaan tersebut. Laporan ini juga mencakup identifikasi masalah yang dihadapi selama implementasi. Lalu ada pengendalian. Jika ditemukan kendala atau penyimpangan dalam proses implementasi, tindakan korektif harus segera diambil. Ini bisa berupa penyesuaian strategi, alokasi uang, sumber daya, atau perubahan pada metode pelaksanaan. Yang keempat, adanya penyesuaian dan adaptasi. Fleksibilitas dalam pelaksanaan. Proses implementasi harus fleksibel untuk menghadapi perubahan kondisi di lapangan, perubahan kebijakan, pergeseran kebutuhan pendidikan, atau keterbatasan sumber daya bisa memengaruhi jalannya rencana. Oleh karena itu, rencana harus dapat disesuaikan jika diperlukan. Penyesuaian berdasarkan evaluasi. Jika evaluasi atau pemantauan menunjukkan adanya kekurangan dan pelaksanaan, perencanaan harus siap melakukan perubahan baik dalam hal strategi maupun operasional. Yang kelima, evaluasi hasil implementasi, pengukuran capaian. Setelah kegiatan dilaksanakan, hasil implementasi diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukur ini meliputi aspek kuantitatif, misalnya jumlah siswa yang terlayani, peningkatan kualitas pendidikan. Dan yang keenam, peningkatan berkelanjutan atau penggunaan hasil evaluasi. Hasil dari evaluasi implementasi digunakan untuk perbaikan pada rencana dan proses di masa depan. Pembelajaran dari proses implementasi yang berhasil maupun yang mengalami hambatan menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas perencanaan dan implementasi ke depannya. Lalu ada penguatan kapasitas. Selain memperbaiki proses, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur juga penting, misalnya dengan melakukan pelatihan lebih lanjut bagi guru atau meningkatkan akses teknologi pendidikan. Yang ketujuh, adanya pelaporan akhir dan penilaian
keseluruhan. Laporan akhir pada akhir periode implementasi. Laporan akhir dibuat untuk menilai pencapaian keseluruhan dari rencana perencanaan pendidikan. Laporan ini mencakup ringkasan dari seluruh proses implementasi, termasuk kendala yang dihadapi, keberhasilan yang dicapai, dan rekomendasi untuk perbaikan di masa depan. Lalu ada refleksi dan perencanaan ulang. Proses implementasi juga merupakan kesempatan untuk melakukan refleksi terhadap seluruh proses perencanaan pendidikan. Dari sini, perencanaan dapat menyusun rencana baru yang lebih baik dan memperhatikan hasil dari temuan selama implementasi. Nah, di sini ada evaluasi dan revisi. Tujuan evaluasi dan revisi proses penyusunan rencana pendidikan dilakukan untuk memperbaiki, melengkapi, dan menyempurnakan rencana pendidikan. Evaluasi rencana pendidikan dilakukan sebagai kegiatan akhir dari proses perencanaan. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui kemajuan atau perkembangan, serta penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang telah diterapkan pada suatu perencanaan pendidikan. Sini saya akan membacakan tentang evaluasi dan revisi dalam proses perencanaan pendidikan. Evaluasi dan revisi dalam proses perencanaan pendidikan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa rencana yang telah dibuat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi bertujuan untuk menilai efektivitas program atau kebijakan yang sudah diimplementasikan, sementara revisi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi guna memperbaiki rencana yang ada atau menyesuaikan dengan kondisi terkini. Yang pertama tentunya ada evaluasi proses perencanaan pendidikan. Evaluasi adalah proses penilaian terhadap pelaksanaan rencana pendidikan untuk melihat sejauh mana rencana tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara berkala baik selama pelaksanaan, itu namanya evaluasi formatif, maupun setelah pelaksanaan yang disebut dengan evaluasi sumatif. Tujuan dari evaluasi adalah untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan baik berkelanjutan. Lalu ada tahapan evaluasi. Pengumpulan data tentang pelaksanaan program keluaran atau output dan dampak outcome dikumpulkan untuk menilai kinerja. Data ini bisa berupa data kuantitatif, misalnya jumlah siswa yang lulus, dan kualitatif, itu artinya kualitas pembelajaran. Pengukuran indikator kerja. Indikator kerja yang telah ditetapkan dalam rencana awal dievaluasi. Indikator ini mencakup tingkat partisipasi siswa, kualitas pembelajaran, kompetensi guru, atau penggunaan anggaran. Lalu ada penilaian capaian dibandingkan antara hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Ini membantu untuk mengetahui apakah program berhasil, gagal, atau perlu adanya perbaikan. Lalu adanya analisis kesenjangan. Jika terdapat perbedaan antara hasil yang dicapai dan target, kesenjangan tersebut dianalisis untuk mengetahui faktor penyebabnya. Apakah berasal dari masalah internal, misalnya pengelolaan program, atau eksternal, misalnya perubahan kebijakan atau ekonomi. Penilaian yang efisien dan efektivitas. Evaluasi juga mempertimbangkan apakah program yang dijalankan efisien atau penggunaan sumber dayanya secara optimal dan efektif yang berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu ada jenis evaluasi. Yang pertama itu ada evaluasi formatif, dilakukan selama pelaksanaannya program atau rencana itu. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan baik sehingga perbaikan bisa dilakukan secepat mungkin sebelum program tersebut selesai. Lalu ada evaluasi sumatif, dilakukan setelah program atau rencana selesai. Tujuannya adalah untuk menilai keberhasilan akhir dari program dan membuat keputusan terkait kelanjutan atau penghentian program. Nomor 2 itu ada revisi proses perencanaan pendidikan. Revisi adalah proses penyesuaian rencana yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan atau situasi terkini. Revisi bisa berupa perbaikan kecil atau perubahan besar, tergantung ya pada hasil evaluasi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perencanaan pendidikan. Lalu ada tahapan revisi, identifikasi masalah dan kebutuhan. Berdasarkan hasil evaluasi, masalah yang ditemukan selama pelaksanaan identifikasi, baik yang terkait dengan kinerja program, alokasi sumber daya maupun hambatan yang akan dihadapi. Selain itu, kebutuhan pendidikan yang belum
terpenuhi juga harus diidentifikasi. Lalu ada analisis faktor internal dan eksternal. Analisis ini dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan pendidikan, baik dari sistem, misalnya manajemen pendidikan atau tenaga pengajar, maupun dari luar, misalnya perubahan kebijakan, situasi sosial ekonomi, dan kemajuan teknologi. Lalu ada penyesuaian tujuan dan sasaran. Jika evaluasi menunjukkan bahwa beberapa tujuan atau sasaran tidak realistis, maka penyesuaian dilakukan. Sasaran baru bisa ditetapkan berdasarkan hasil analisis dan kondisi yang ada. Lalu ada juga perbaikan strategi dan program. Revisi ini juga bisa mencakup perubahan dalam strategi atau program yang digunakan untuk mencapai tujuan. Misalnya, jika strategi pelatihan guru tidak memberikan hasil yang diharapkan, mungkin perlu diubah ya metode pelatihannya, atau jika teknologi pendidikan tidak digunakan secara optimal, maka perlu peningkatan infrastruktur atau pelatihan. Lalu ada pengalokasian ulang sumber daya. Revisi mungkin juga memerlukan pengalokasian ulang anggaran, tenaga kerja, atau sumber daya lain. Jika evaluasi menunjukkan bahwa adanya pemborosan atau penggunaan sumber daya yang tidak efektif, maka distribusi sumber daya juga harus diperbaiki. Lalu ada revisi kebijakan. Jika kebijakan pendidikan yang diadopsi ternyata tidak relevan atau kurang efektif, perubahan kebijakan mungkin diperlukan. Ini bisa berupa perubahan peraturan, standar kurikulum, atau kebijakan terkait tenaga pengajar dan siswa. Yang nomor 3 itu ada pemantauan dan umpan balik berkelanjutan. Itu pemantauan terus-menerus. Setelah revisi dilakukan, perlu ada pemantauan berkelanjutan untuk memastikan bahwa perubahan yang diterapkan berhasil memperbaiki masalah yang ditemukan. Ini juga menjadi proses penting untuk memastikan bahwa revisi sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi di lapangan. Lalu adanya umpan balik. Proses evaluasi dan revisi harus bersifat partisipatif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, juga pemerintah. Umpan balik dari mereka sangat penting untuk menyempurnakan rencana berikutnya atau ke depannya. Yang nomor 4 adanya manfaat evaluasi dan revisi dalam perencanaan pendidikan, yaitu peningkatan efektivitas. Evaluasi membantu memastikan bahwa program pendidikan berjalan sesuai dengan rencana yang mencapai hasil dan yang diinginkan. Revisi berdasarkan hasil evaluasi memungkinkan perbaikan terus-menerus yang meningkatkan efektivitas program pendidikan. Lalu peningkatan efisiensi dengan melakukan evaluasi dan revisi sumber daya yang digunakan untuk pendidikan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal dan efisien, sehingga mencegah pemborosan dan meningkatkan hasil. Lalu ada pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik. Evaluasi yang baik memungkinkan identifikasi kesenjangan antara target dan pencapaian aktual. Dengan revisi, rencana pendidikan dapat disesuaikan agar lebih realistis dan relevan dengan kondisi terkini, sehingga lebih mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan dan berkelanjutan. Jadi maksud evaluasi dan revisi adalah bagian integral dari proses perencanaan pendidikan. Evaluasi membantu mengukur efektivitas program yang sedang berjalan, sementara revisi memungkinkan perencanaan disesuaikan dengan hasil evaluasi dan kondisi terkini. Dengan kedua proses ini, perencanaan pendidikan menjadi lebih adaptif, efisien, dan mampu menghadapi tantangan yang muncul, serta lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat.